Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Zaik. Kaifa hal? بأزهار سنتين. سنتين فقط. آمين. Amin. Tadi ada penjelasan tentang Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang Al-Quran itu makhluk. Saya juga pernah di sini Syekh, ada yang menyatakan kalau Al-Quran itu makhluk. Karena di Batam ini kita tahu sendiri memang banyak. Setelah saya masuk Batam ini banyak aliran-aliran, ya, aliran kajian-kajian. Bahkan ada yang bilang itu Nabi Muhammad tak sempurna sampai naik ke kepala saya sakit waktu itu kan. Rasa mau saya pendam di kepala langsung itu saking banyak pengajian itu yang kita hadapi di Batam. Kira-kira mana penjelasannya tentang Al-Quran ini? Pertama, Al-Quran itu kalam Allah. Itu aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama lain dari zaman Imam Ahmad sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Gini, pertanyaannya, apakah Nabi sudah menyampaikan risalah belum? Sudah Nabi menyampaikan risalah? Utusan Allah sudah disampaikan oleh Nabi belum? Sudah kan? Karena di antara sifat wajib Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Nabi sudah sampaikan? Sudah sempurna? Sudah tuntas? Sudah. Pernahkah dalam ajaran Nabi mengajari kita bahwa Al-Quran itu makhluk? Tidak pernah. Maka kalau kita mengada-adakan sesuatu itu, berarti kita menyebut Nabi khianat. Karena sesuatu yang disimpan Nabi tidak disampaikan itu khianat. Sedangkan itu tidak. Maka itu membantah apa yang disampaikan orang tersebut. Al-Quran itu kalamullah. Kalau dia tidak meyakininya silakan, tapi dia bukan orang Islam. Harus dijelaskan, harus dipahami. Ya, itu biasa, itu pemahaman sebagian kelompok di luar Islam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan Nabi tidak sempurna. Itu ada buaya yang muncul kemarin tuh kan? Buaya. Itu dia bilang Islam tidak sempurna. Itu musibah besar. Allah sendiri yang menyempurnakan Islam. Memang ada dalilnya? Ada. Kalau dia belum bisa baca Quran, nggak tahu dia baca Quran. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Allah sendiri yang mengatakan. Kalau dia bilang Islam tidak sempurna, berarti dia menuduh Allah. Kalau menuduh Allah berarti dia kafir. Kalau dia benar-benar paham. Kalau dia bilang Nabi tidak merasa dirinya sempurna atau benar, atau Nabi mengatakan dia tidak pernah bilang dirinya benar, salah. Dalam hadis Amr bin Al-As, dulu menulis hadis dari Nabi SAW. Kata orang Quraisy, ngapain kamu tulis dari Muhammad? Muhammad itu ada waktu senangnya, ada bahagianya, ada sedihnya, ada kesalnya. Masa semua itu ucapkan kamu tulis? Kata Amr bin Al-As, aku mencatat apa yang disampaikan Nabi, takut lupa, takut hilang. Maka aku mencatatnya. Gara-gara orang Quraisy bilang begitu, ya udah saya nggak tahan. Saya tahan aja, saya nggak tulis lagi. Tapi suatu waktu masih juga penasaran, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah. Kata orang Quraisy, kamu jangan tulis dari Muhammad apa saja yang kau dengar, karena dia ada sedihnya, ada senangnya, ada kesalnya. Kata Nabi Allah, uktub, tulis, demi Allah tidak ada yang keluar dari mulut saya kecuali kebenaran. Kan Allah berfirman, in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu punya wahyu. Maaf, istrinya dituduh berzina, Nabi nggak berani ngomong karena belum ada wahyu. Berhari-hari Nabi menunggu wahyu. Akhirnya turun Jibril membawa sebuah ayat dalam surat An-Nur membebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan tersebut. Jelas? Ya. Maka yang begitu kita tinggal berbanyak kajian-kajian, memberikan pencerahan, pemahaman yang sesuai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau tidak, pemahaman yang muncul itu, apa itu namanya buaya darat,
apa buaya, roti buaya ke, apa buya ke, apa kiai ke, apa syekh, apa habib, apa ustaz, siapapun apa itu gelarnya, kita nggak peduli. Kita punya aturan dari Allah. Masa bodoh saja. Mau kamu pakai gelar syekh ke, mau pakai kiai ke, mau pakai habib ke, mau pakai buaya ke, atau buya ke, atau apa, tidak ada urusan. Kita tidak berurusan dengan gelar. Buktinya dia namanya buaya, buya, tapi bodoh. Masa dia nggak pernah ngaji baca Quran? Masa dia bilang apa? Abu Hurairah ini menceritakan Rasulullah mencium istrinya dari bibirnya, dia apa ini? Loh, memang mana ada hadisnya? Silakan, saya bilang. Ya, saya kemarin pas lagi di daerah beliau itu, kata jamaah, gimana sih kalau ketemu buaya? Siapa ada ketemu buaya? Tapi manggil media semua, biar kita permalukan dia. Saya nggak usah bawa kitab kok, langsung kita terbang. Tapi kalau dia ini harus undang di depan umum. Tapi itu perlu persiapan. Kenapa? Biar membuka untuk urusan masyarakat bahwa hati-hati dengan manusia seperti itu. Tapi saya sekali diundang ke tempat-tempat yang berbeda. Jadi luar biasa itu. Ya. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan antum dan guru-guru yang lain yang ada di sini bisa memberikan pencerahan, mempersatukan umat. Jangan hal-hal yang aneh. Jangan bahas hal-hal yang aneh gitu. Ya. Kayak jamaah anehnya sama Ustaz, kalau mayat meninggal kita azanin pakai azan subuh, hidup nggak? Jangan aneh-aneh. Kalau mayat kan diazanin nggak pakai azan subuh, azan biasa. Tiba-tiba mayatnya diazanin as-shalatu khairun min an-naum, hidup kan? Kata ustaznya apa? Astagfirullah. Jadi mayat tiba-tiba dalam leang lahat, pas dikubur diazanin azan subuh, as-shalatu khairun min an-naum. Mayatnya berdiri lagi kan ustaz? Kata ustaz apa? Yang hidup diazanin azan subuh nggak hidup, apalagi yang mati. Astagfirullahaladzim. Seperti ada yang nanya sama saya, ada pertanyaan aneh-aneh, lucu-lucu. Syekh Ahmad mau nanya nih, ya silakan. Anak kira itu pertanyaan serius tentang sholat ke, tentang baca Quran ke, tentang ibadah, tentang pernikahan, tentang apa? Enggak, malah nanya yang pertanyaan lucu. Syekh Ahmad mau nanya, mahar apa yang diberikan Nabi Adam kepada Hawa? Nah, saya bukan penghulu yang menikah. Tidak tahu. Kamu nanya mahar apa yang diberikan Adam kepada Hawa? Ya Pak, saya bukan penghulu yang menikahkan. Saya tidak tahu ya. Catatannya apa di situ? Orang cuma menikah berdua doang. Ini kan pertanyaan unik kan? Pertanyaan lagi, Syekh, nama semut yang bicara dengan Nabi Sulaiman. La ilaha illallah. Sampai nama semut aja belum. Mau kenalan apa? Saya bilang, kamu pertama bohong karena semut tidak bicara dengan Nabi Sulaiman. Dalam surat 6, semut bicara dengan semut yang lain. Dia bilang, wahai semut, masuk ke lubang kalian, tempat tinggal kalian, karena nanti diinjak sama Sulaiman, dia nggak tahu. Kita ini makhluk lemah kecil. Ketika Nabi Sulaiman dengar, fatabassama dhahikan min qawliha, dia tersenyum pada saat dengar suara dia. Obrolan mereka ini. Ya. Jadi apa? Saya bilang apa? Namanya nablah, itu bahasa Arabnya. Nablah aja, astagfirullah. Ya, kalau ada dulu Imam Asy-Sya'bi, ada orang nikah dengan perempuan, kan dulu kadang-kadang nikah dengan perempuan ketemu pas malam itu, malam pesta gitu, pas akad apa segala macam dia tertutup dulu. Akhirnya tiba-tiba pas menikah dengan wanita itu, pas ketahuan hari kedua nikah, ternyata wanita itu pincang jalannya. Perempuan itu pincang jalannya. Dia datang kepada ulama, ya Syekh, ternyata wanita yang aku nikahi, aku kering sempurna, ternyata pincang. Kata ulama apa? Kalau kamu ajak dia lari, balikin aja lagi, ganti. Tapi kalau kamu cuma dipakai baju sendiri, udah tahan aja di rumah. Kecuali kalau kamu dia pakai belok balapan apa, dia nggak bisa lari karena dia pincang gitu kan. Kan jadi kadang-kadang pertanyaan, ya luar biasa, subhanallah. Ya, wallahu a'lam. Nah, pertanyaan kedua silakan. Untuk, insyaallah maju. Sudah nikah? Astagfirullah. Oh, pantesan. Istri beliau di belakang. Cari aman aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan agak hiburan aja sendiri. Hiburan saja pertanyaannya, tapi tidak lucu-lucu. Baik, yang pertama mungkin ini tentang pribadi Syekh. Yang mau saya tanyakan yang pertama, antum min Arab, dari Arab ke Indonesia. Pertama alasannya kenapa ke Indonesia, terus kedua
kapan antum bisa bahasa Indonesianya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk di ayat surah antum ini ifrit juga, termasuk orang yang kepo. Itu tidak apa-apa, karena sudah kepo dulu, Anda jelaskan. Kenapa saya ke Indonesia? Saya ke Indonesia ini, saya nggak pernah mendengar nama Indonesia ya. Saya baru kenal nama Indonesia itu, baru ada negara namanya Indonesia di bumi pada saat saya kuliah. Ya karena saya bilang dari kecil saya di Azhar, SD, SMP, SMP. Artinya saya syekh, bukan syekh dadakan ya. Syekh dari kecil udah syekh. Ya, kalau ustaz-ustaz di Indonesia itu bikin konten viral jadi ustaz dadakan. Ya, itu banyak begitu contohnya. Bahkan di TV juga banyak, nggak bisa baca Quran. Dan banyak saya bisa itu dengan kesalahan dan ada bukti-buktinya. Gini, SD, SMP, SMA nggak tahu nama Indonesia atau ada nama Indonesia negara. Yang saya kenal itu ada Cina, Korea, Jepang. Karena kita nonton film Cina terus. Ya, astagfirullah, nonton Cina. Ya, nonton Cina, terus nonton Jet Li, nonton Jackie Chan dan lain. Itu kan. Jadi gara-gara terpengaruh dari media pada saat itu, media channelnya cuma 3. Kali ini 1, 2, 3 itu doang. Kalau sekarang bisa ribuan channel gitu kan. Kalau dulu cuma 3 doang. Tukar lagi, ini lagi, begitu lagi, tetap yang itu lagi. Jadi saya pas kuliah, saya datang ke kuliah di Al-Azhar di Kairo, di Mesir. Saya lihat kok orang mirip semua mukanya, satu cetakan. Waduh, bingung. Ini makhluk dari mana ini? Saya kira mereka semua Cina. Ternyata min aina anta, saya perkenalkan. Dari mana kamu? Ana min Malaysia. Wah, kalau Malaysia mungkin. Ana aina min aina anta, min Indonesia. Saya baru kenal Malaysia ada, Indonesia ada. Itu nama negara atau satu negara? Pikiran anak itu karena cetakan mukanya sama semua. Kalau orang Arab lihat orang Asia dari luar itu mukanya sama semua. Loh, ini Malaysia, ini Indonesia, ini Thailand, ini Kamboja, ini Cina. Loh, ini gimana? Bingung saya cara tandain mereka ini gimana. Kan jadi pertemanan dengan mereka. Baru saya ketemu, tiba-tiba pergi, ada orang lain lagi mirip dengan beliau. Bingung saya. Loh, kok kamu baru pergi, kok balik lagi? Bukan saya, orang lain. Innalillahi. Apa saya tandain kamu pakai pisau gitu? Biar saya tandain ini fulan namanya, fulan. Lama-lama saya bisa mengenal dari wajahnya, dari wajah lain. Ini orang Indonesia, orang Malaysia dan lain. Selama di kuliah saya kenalan dengan teman-teman dari Indonesia lebih banyak. Lebih banyak dari Indonesia, ada 2 teman dari Turki, ada teman-teman dari Suriah, teman-teman dari Amerika, satu teman. Beliau itu syekh besar, beliau itu sering ditampil di channel Iqra. Itu beliau berbahasa Arab hebat dan saya lupa namanya apa. Beliau itu syekh masya Allah, berlalu dengan bahasa Inggris. Dan saya kenal dengan beberapa teman dari beberapa negara lain, dari Kamboja juga, Thailand ada juga, Malaysia dan lain. Tapi lebih dekat kepada orang Indonesia. Kenapa? Saya senang dengan hiburan. Artinya saya suka orang yang enggak ribet gitu, orang yang santai gitu, enak gitu, diajak ngobrol, selalu tersenyum, nggak kaku, nggak ini. Anak nggak suka begitu. Kalau orang kaku itu anak malas. Ketemu dia kayak ketemu malaikat maut. Atau kalau enggak ketemu dia ingat Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Karena bikin ribet gitu. Kita lagi pagi-pagi ingin belajar apa, ternyata bukannya kusut apa segala macam. Dia persoalannya susah. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, usir orang yang membuat hidup kita rumit. Itu aja. Usir. Maka akhirnya kenalan dengan orang Indonesia, kenalan dengan teman-teman pertama dari Palembang, dari Palembang. Ya. Akhirnya saya kenalan, saya dekat dengan mereka, saya ke rumah mereka, mulai belajar dikit-dikit bahasa Indonesia apa, ya kata-kata gitu yang, tapi memang kacau balau, berantakan bahasanya. Ya, sekarang dibanding dulu itu luar biasa, jauh. Saya kalau ngomong ceramah saya kan pertama kali di Indonesia 2010. Saya 2011 ceramah di TVRI. Sampai produsernya takut, gimana orang kalau setahun di Indonesia bisa ngomong bahasa Indonesia, bisa kacau nih acara. Akhirnya saya masih simpan acara sampai sekarang. Tapi kalau bahasa saya dulu dengan sekarang lebih canggih dong. Bukan main. Dulu pakai Asia, sekarang udah iPhone. Dulu kan premium, pakai ini apa solar, sekarang udah pakai pertama, lancar jalan.
Jadi alhamdulillah dari teman-teman ini, akhirnya mereka bilang, gimana kalau antum bawa di Indonesia? Waduh, Indonesia itu di sebelah mana sih, gitu kan? Oh ternyata saya naik pesawat, baru pertama kali kan naik pesawat, orang pertama kali naik pesawat, hatinya masya Allah copot. Ya, saya dulu di pesawat, tiba-tiba pesawat lagi jalan, wah, deg-degan. Anak maksimal naik mobil, naik keledai, naik kuda, naik onta. Ini naik pesawat terbang lagi di udara berjam-jam. Akhirnya saya naik pesawat sampai ke Indonesia, transit lanjut ke Indonesia. Wah, ajib, ini masih di bumi apa di luar angkasa ya? Teman-teman bilang, masya Allah Indonesia ini negara luar biasa dengan Islamnya, ibadahnya, wanita semua tertutup, pakai jilbab semua. Itu kebayang anak dulu ya, pas di pesawat pramugari dari Indonesia, begini, waduh, jangan suzon saya bilang. Pas dia di pesawat, astagfirullah, ini kenapa begini? Belum diharap ya tertutup. Pas turun di bandara, lihat ada lagi, astagfirullah, dilihat dosa, dilihat rugi. Barang-barang susah, saya belum pernah lihat begitu. Akhirnya ya saya lihat, wah ini kok beda gitu kan. Akhirnya saya di Indonesia itu di Jakarta 3 hari lanjut ke Palembang dakwah, kemudian kembali lagi ke Jakarta. Jadi saya tertarik karena saya pernah dakwah di Malaysia, tapi dakwahnya beda kan. Kita lebih senang menghibur, terhibur gitu, senang ketawa dan lain. Kalau di sana mungkin karena beda bahasa ya, walaupun orang Indonesia, orang Malaysia bahasanya bersama dengan kita, tapi kadang-kadang mungkin ada perbedaan kosakata yang berbeda. Jadi mereka itu ketawa 1 menit kemudian saya ngomong, 1 menit kemudian mereka ketawa. Mungkin karena bahasa saya beda dengan orang Melayu. Orang Melayu kalau ngomong di Malaysia lancar, seperti UAS, Abu Samad. Karena beliau orang Melayu maka gampang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Jadi saya lebih senang saya ada di dimanapun sebenarnya dakwah, dimanapun bumi Allah, saya bertugas sebagai pelayan umat Nabi Muhammad. Jadi ketika saya di Indonesia, ya alhamdulillah senang bisa keliling. Hampir 85% Indonesia sudah keliling saya. Mungkin kalian sendiri nggak pernah keliling di tempat-tempat itu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa. Sudah, alhamdulillah. Dan bisa bahasa Indonesia itu dari Mesir, tapi sedikit sekali dan masih kacau. Nah, saya perbaiki bahasa ketika ketemu setiap orang, ngobrol, lama-lama perbaiki bahasa saya. Awalnya saya lihat orang kalau saya ngomong ketawa. Ya, jadi ada kesannya, ada senangnya dia bisa perbaiki bahasa saya. Ya, tapi kesannya kenapa? Seperti antum ini, kepo. Kok mau cara besar? Silakan pertanyaan kedua yang serius. Desya, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Untuk jawab pertanyaan yang kedua, ini di surat Tabat Seda bi Wahmi Watab, di babnya itu ada tasydid dan di situ ada ya qalqalah rubba dan itu bertasydid. Mungkin ada sebagian dari kami yang paham dan mungkin juga dari saya yang paham. Apakah itu dibacanya qalqalah ditekan baru dilepaskan atau langsung qalqalah? Antum ambil Quran dulu sebentar. Anak kasih lihat antumnya. Memang astagfirullah antum. Itu beliau bertugas di sini. Sebagai muazzin. Oh, muazzin di sini kayak Masjidil Haram ya. Ini muazzin asli ya. Ini palsu. Saya nggak mau jawab pertanyaan antum. Gini ya. Coba untuk lihat sini. Ada tasydid nggak? Mana tasydid? Oke, jelas. Dalam Tuhfatul Atfal Ilmu Tajwid disebut wa qulna miman thumma nunun juddida wa sammi kulla harfa gunnatin badal. Jelas. Ini digunnah dan ditasydid. Wa tadh seperti ini bacaan. Bukan ditahan, tidak ditahan, lepas. Kalau ditahan antum meninggal dulu. Ya, dibaca begini. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ya.
Itu saya ditegur, kenapa Anda menjawab pertanyaan antum ini? Karena sayang sama antum. Karena Anda pernah ditabuk juga gara-gara ini. Maka pas Anda lihat muka antum, Anda ingat muka bencana. Karena ingatkan saya kepada yang ditampar oleh guru saya. Saya sudah besar, sudah ceramah di Indonesia. Pas saya pulang setelah hafalan, langsung apa gitu, langsung ditabuk. Di sana syekhnya nggak mikir kamu muda, kamu tua, masa bodoh, langsung ditabuk. Masya Allah ya, ini maka itu ada, kenapa ada jenggotnya? Bukan karena ikutin sunnah, nutupin masa lalu. Jelas? Astagfirullah. Antum ini satu-satu penjahat di Indonesia. 11 tahun tidak pernah ditanya. Yang mengingatkan anak kepada ini. Astagfirullah. Maka dibacanya Tabbat yada abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Jelas? Astagfirullah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan pertanyaan yang mengingatkan dengan masa lalu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad Al-Bisri dapat bermanfaat untuk kita dan dapat menambah pemahaman dan ilmu kita dengan harapan dapat meningkatnya kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kami umumkan tadi donasi yang terkumpul melalui kotak infak tadi berjumlah Rp430.000. Alhamdulillah. Kita keliling Indonesia menyampaikan dan mensosialisasikan gerakan 1 juta menghafal Al-Quran untuk Indonesia, di mana guru kita Syekh Ahmad Al-Bisri bersama guru-guru yang lain sudah berkomitmen untuk terus menggaungkan dan juga melanjutkan perjuangan dari almarhum Syekh Ali Jaber untuk Indonesia memiliki 1 juta menghafal Al-Quran, dengan harapan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang hafal Quran. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Kita perlu berjamaah, kita perlu bersama-sama. Tidak bisa dikerjakan oleh Syekh Ahmad sendirian, tidak bisa dikerjakan oleh Syekh Muhammad Jabir sendirian atau satu lembaga sendirian, tetapi kita perlu berjamaah, kita perlu bersama-sama. Dan perlu kami sampaikan, program ini sedang berjalan melalui Barisan Sahabat Dakwah dan juga mitra kita PPPA, Program Pembibitan Penghafal Al-Quran. Kita sudah mensupport banyak rumah tahfiz yang tersebar di seluruh Indonesia, dan ada 9 pesantren khusus juga, dan semuanya full beasiswa. 2 bulan yang lalu kita sudah mewisuda kurang lebih 300 santri hafal 30 juz. Saat ini mereka ada yang lagi proses pengambilan sanad bacaan Al-Qur'annya, ada juga yang lagi melanjutkan pendidikan baik di kampus-kampus ternama di Indonesia dan juga ada juga beberapa kampus yang di luar negeri insyaallah. Maka apabila kita berjamaah, apabila kita bersama-sama, insyaallah cita-cita dari guru-guru kita ini akan segera terwujud. Maka pada malam hari ini kami ingin mengajak seluruh jamaah yang hadir untuk ikut bagian dalam perjuangan ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencatatkan nama ikut perjuangan ini, ikut komitmen sedekah terbaik. Apa yang dimaksud dengan komitmen sedekah terbaik? Kita mencatatkan nama, kita komitmen ikut sedekah, dan uangnya tidak harus malam hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, ataupun di saat Allah memberikan rezeki kepada kita. Yang penting kita ikut bagian dalam perjuangan ini, dan insya Allah inilah yang akan menjadi investasi akhirat kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan semoga dari 1 juta penghafal Al-Quran itu, mungkin pada hari ini ada anak kita yang lagi TK, anak kita yang lagi sekolah SD, SMP, SMA. Kita doakan dari 1 juta penghafal Al-Quran itu, diantaranya adalah anak dan cucu kita. Dan juga komitmen sedekah kita bisa kita hadiahkan atas nama kedua orang tua kita yang mungkin pada hari ini sudah meninggal.
Karena setiap huruf, setiap ayat, setiap juz para santri-santri baca, maka akan sejauh itu juga pahala yang akan terus mengalir. Karena donasi yang terkumpul, kita belikan mereka mushaf Al-Quran, kita belikan mereka makan santri, kita berikan mereka biaya pendidikan, biaya siswanya. Dan insya Allah inilah yang akan menjadi amal jariah kita. Karena para penghafal Al-Quran setiap hari, sepanjang hayatnya memurojaah hafalannya, hafalan 30 juznya, dan kita yakin dan percaya insya Allah akan sejauh itu juga pahala yang akan terus mengalir. Dan inilah investasi akhirat kita yang abadi insya Allah. Dan maka pada malam hari ini mari sama-sama kita ikut bagian dalam perjuangan ini. Dan mungkin pada malam hari ini juga kita punya hajat ataupun kita punya masalah, kita ikut dalam komitmen sedekah terbaik, insya Allah bisa menjadi wasilah solusi setiap masalah yang kita punya pada malam hari ini. Dan sebagai ucapan terima kasih dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri dan tanda apresiasi kepada jamaah sekalian, beliau akan membagikan hadiah kepada jamaah yang ikut bagian adalah perjuangan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Ini ada buku yang ditulis beliau langsung tentang kemuliaan Ahlul Quran, di mana buku ini dibahas tentang apa saja fadilah membaca Al-Quran berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi, kemudian keutamaan surah-surah dalam Al-Quran, faidah menghafal Al-Quran, apa pengaruh dari menjadi penghafal Al-Quran. Baik jamaah sekalian, yang kita akan bagikan kepada jamaah teknisnya nanti silahkan angkat tangan, silakan angkat tangan dan berdiri, dan bukunya diserahkan oleh guru kita. Ingat, kita ikut komitmen sedekah terbaik, uangnya tidak harus malam hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, ataupun di saat Allah memberikan rezeki kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah yang akan menyampaikan niat baik kita, menyampaikan komitmen kita insya Allah. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai apa yang kita hajatkan dan kita niatkan. Dan insya Allah guru kita Syekh Ahmad Al-Misri dan juga jamaah yang lainnya akan mengaminkan setiap hajat dan keinginan jamaah sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami memberikan kesempatan untuk 5 orang pertama, ya, 5 orang pertama yang ingin ikut bagian dalam perjuangan ini. Dan mudah-mudahan Allah yang akan menyampaikan niat kita. Kami buka dengan komitmen sedekah terbaik dengan nominal 2 juta rupiah. Ada? Dengan nominal 2 juta rupiah. Uangnya tidak harus malam hari ini, yang penting kita mencatatkan nama insya Allah. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadi investasi akhirat kita, menjadi amal soleh bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Meskipun belum ditunaikan pada malam hari ini, kita yakin dan percaya insya Allah sudah dicatat oleh para malaikat insya Allah. Silakan ada dengan nominal 2 juta rupiah. Bismillah. Ada? Kami masih berikan kesempatan kepada jamaah untuk meyakinkan hatinya untuk ikut bagian dalam perjuangan ini. Bismillah. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kami berikan kesempatan yang kedua. Kami buka dengan nominal 1 juta rupiah. Bismillah, silakan ada. Dengan nominal 1 juta rupiah. Insya Allah inilah yang akan menjadi investasi akhirat kita. Untuk 1 orang, silakan ada lagi. 1 orang. Berikan kesempatan kepada jamaah dan bukunya untuk diserahkan langsung dan dicatat oleh tim kita. Ada lagi dengan nominal 1 juta ya, dan uangnya tidak harus malam hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, ataupun di saat Allah memberikan rezeki bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang penting kita mencatatkan nama dalam perjuangan ini insya Allah. Ada lagi yang ingin ikut bagian dalam perjuangan ini? Bismillah. Baik, kalau tidak kami berikan kesempatan yang ketiga. Ya, kesempatan yang ketiga kami buka dengan nominal 500.000 rupiah. Bismillah. Ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8, 9 orang. Silakan. 10 orang. Silakan. Bismillah. Kita ikut bagian perjuangan ini. Kami masih memberikan kesempatan kepada jamaah. Masih ada, silakan. Dan amal insya Allah segera akan terrealisasi. Donasi yang kita kumpulkan akan kita manfaatkan untuk membantu rumah tahfidz dan juga pesantren-pesantren tahfidz yang bermitra dengan kita melalui program pembimbingan menghafal Al-Quran. Silakan, kami masih berikan kesempatan kepada jamaah. Silakan yang belum mencatat untuk mencatatkan namanya.
Mudah-mudahan insya Allah inilah yang akan menjadi saksi perjuangan kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli alayhi ya Rabbana fi kulli waqtin rahim. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا مقيم العثرات ويا دافع البليات ويا رافع الدرجات نسألك توبة قبل الممات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جملنا بالقرآن وأدبنا بآداب القرآن واجعلنا وأولادنا من أهل العلم والقرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.